rasanya. Konyok. Itu kalau dari sisi entah offlaner atau di gold lane, untuk tim Vietnam itu masih bisa di sana. Iya, oke. Dan semua balik lagi ya. Ini aku penasaran sama last bandnya. Harusnya kalau mereka mau main aman ya Kufra. Oh, tapi Ruby. Oke, Ruby-nya Ruby-nya di ban. Berarti anggapannya kita bisa melihat Kufra yang gak mungkin sih sebenarnya. Karena mereka udah punya Atlas. Kecuali mereka mau main Kufra di sisi untuk sideline-nya. Tapi kan sangat tidak mungkin ya. Kalau ngambil cover lagi untuk tim Vietnam. Dan mereka mungkin bakal ban ke arah gold lane kah dari Vietnam sendiri. Atau justru lebih ke arah memanfaatkan seperti Kadita yang bisa ngincer ke arah belakang. Tapi kayaknya mereka harus lebih mikirin gimana cara nge-counter Fanny-nya gak sih nanti. Iya, apalagi ditambah dengan masih minim sekali untuk sisi power yang pasti. Seperti kita ambil contoh siapa? Eudora misalkan. Tapi balik lagi dia udah punya mid laner, dia udah punya roamer, otomatis pemilihannya pasti bakal kurang efektif. Pasti bakal lebih ke arah jungler dan juga EXP lane yang masih terbuka. Dan ini lagi-lagi menjadi counter Esmeralda yang bisa loncat ke arah belakang ya. Wah. Plus respect mungkin ke arah R7 juga. Gila, Ruby-nya ditutup. Benar-benar ini mereka mengamankan Albert. Mereka mengamankan Albert semua. Albert lewat tanpa hambatan. Gak cuma itu ini ngebuka pick terhadap Yuzong dan juga Uranus dari R7. Yuzong, Uranus. Entah mengapa. Bisa sih. Oh, sebenarnya bisa banget, apalagi sama-sama ke backline. Cuma gue gak tahu kenapa, kayaknya dari R7 masih akan menjadi badan untuk dirinya. Untuk tim Indonesia maksudnya. Uranus berarti kah? Mungkin ada hero lain mungkin, atau hybrid damage. Hilda. Oh, itu Brody dulu. Ya, Brody kan. Hero yang tentu tersisa. Dari setelah bagian Popol Kupa di ban. gold lane, karena balik lagi Popol Kupa di ban, Esmeralda juga di ban, berarti untuk pemilihan atau opsionalnya pasti lebih dipersempit. Mengingat itu juga Esmeralda merupakan hero dari R7. Oke. Dan berarti tersisa EXP lane-nya ya. Oh ya benar, EXP lane buat tim Indonesia berarti. Hero R7 nih. Siapakah yang mau diamankan, tapi sebelum itu dua last pick untuk tim Vietnam. Mereka butuh junglernya. Karina kah? Karina? Bentar, Karina. Oh, begitu. Lebih mengamankan mobilitas atau jangan-jangan nanti masih ada untuk jungler. Kagura. Sia lu. Benedetta. Ntar lu, Benedetta di kanan mereka itu offlanernya masih ada Popeyus, Dirot, ya kan? atau bahkan Uranus tadi. Uranus oke. Yang benar-benar nggak bisa di meltdown dengan cepat. Tapi mungkin agak mid to the late game agak sulit karena damage burst yang cukup besar ditambah dengan ada Beatrix. Kalau gue pribadi, Popeyus lucu sih. Kalau Popeyus ya. Popeyus ini lucu banget. Walaupun jarang ya. Walaupun minim banget dari segi dashnya dan hanya mengandalkan Benedetta serta Pakito. Atau enggak mungkin dia mau ke arah Tamus? Dirot. Ya, Dirot yang tersisa juga adalah dia. Draft pick yang sudah diamankan bagi kedua belah tim. Kita akan menuju kepada game yang kedua tentunya. 1 poin sudah diamankan oleh teman-teman kita dari Timnas Indonesia. Para atlet yang sedang bertanding juga tentunya sudah memberikan yang terbaik di game yang pertama. Tentu kita tetap memberikan dukungan kepada atlet kebanggaan Indonesia kita di game yang kedua kali ini. Tentu dengan hashtag emas untuk Indonesia. We on SEA Games, Indo Pride dan juga bendera Indonesia-nya. Jangan lupa di spam di kolom komentar. Oke, sekali lagi satukan energi kalian, satukan tenaga kalian karena kita satu suara Indonesia. Jum. Indonesia. Dung. Indonesia. Dung. Yes, di kolom komentar bendera Indonesia, respect. Langsung. We all SEA Games, emas untuk Indonesia karena kita sebentar lagi bakal menuju ke arah game yang kedua. Match yang pertama, semoga kita amankan dengan kemenangan penuh untuk tim Indonesia. Masih dipandu oleh Ranger Mas, Mama Chan. Dan KB tentunya. Let's go. Let's go. Oke, dengan adanya Keyboy dengan Franco-nya, hati-hati kena pancing nanti. Ini Mio-nya bakal coba diusir dan mau nggak mau dari Nate harus bantu nge-cover juga jadinya di area mid. Tapi bakal ditarik, itu dia. Dan bahkan langsung di follow up dengan cukup cepat dari Luminernya dengan Bad Impact. Ya, balik lagi sih. Masih mengamankan stack di early game seperti ini tentu.
Membutuhkan sekali timing dari manajemen waktunya dan bahkan flickernya sudah ke trigger. Albert pun melakukan serangan agresif yang langsung mengenai dua pemain sekaligus Ginard dan juga Mio yang terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Cukup seram ya. Dan ketika kayak Mio-nya udah tipis banget, udah tinggal setengah, terus tiba-tiba lihat Albert datang kan, langsung kabur mundur gitu kan dengan satu buah flicker. Ya. Dan itu bakal jadi informasi yang ketika Mahal banget itu informasinya, ditambah dengan early game loh. Ingat, ini early game yang cukup menentukan, apalagi melihat Keyboy dengan Franco-nya, otomatis siapapun yang terkena Iron Hook bakal dalam ancaman. Yep, Botlane benar. kah mungkin? Tentu dari No-nya yang benar-benar dalam keadaan yang oh no. Oh, Karena no. dia benar-benar tertekan dengan kehadiran dari Brody cewek. Dan bahkan ini yang sedikit sulit banget ya, karena mau tidak mau ini kayak Atlasnya jadi harus kerja keras banget gak sih, Beb? Rotasi terus kan, jadi mau gak mau kayak harus nge-cover dua lane sekaligus. Ya. Dan mungkin kalau misalnya memang mau fokus untuk nge-cover seorang Noh-nya di area atas, Mio-nya yang jadi gak boleh Oh. terlalu gegabah main. Terlalu Addison Strike. Waduh. please, Beb. Hampir banget bahkan. Definisi bonyok. Bonyok di arah bottom lane. Dan ketinggalan gerobak. Ketinggalan gerobak, platingan hilang. Dan bahkan di sisi dari Turtle udah ada Ginard yang sudah standby on position. Tapi Keyboy memberikan badannya di depan sana. Memberikan informasi kalau jangan mendekat. Ini para pemain dari tim Indonesia akan coba mendapatkan satu buah Turtle. Yap, dan Turtle yang masih di poke. Dan tentunya nggak mau terlalu mengambil keputusan yang terlalu gegabah juga sih dari Vietnam. Karena mereka juga mungkin udah ngeliat kali ya permainan agresif yang dibawakan tadi di game pertama ya, Be. Jadi kayak temponya agak sedikit turun kan nih dari Vietnam sendiri. Dan bahkan Albert udah mulai masuk invasi ke area orange buff-nya dan tidak diberikan, Be. Masih ada dari segi retribution juga. Dan lihat bagaimana serangan agresif dari Albert. Lihat, set jadian langsung kali ini Albert berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Cutthroat ditahan kembali dengan sangat tenang untuk pemain tim Indonesia. Kali ini Keyboy bakal coba ditumbangin menjadi satu poin untuk tim Vietnam. Tapi cewek dapat banyak tabungan gak sih, Ji, di area atas? Waduh, ini bukan tabungan. Apa tuh? Ini tunjangan hari tua. Oh, iya. Terlalu banyak yang didapatkan cewek, bahkan dia sudah level 5. Flicker ke arah belakang, Fataling telah dikeluarkan, tapi tidak mau terlalu terburu-buru. Bukan itu jawabannya. Fataling bukan jawaban atas seorang Albert dan juga cewek di arah top lane, Profesor. Iya, ketika kita melihat energinya masih ada. Banyak banget bahkan. Itu langsung Betul. di-dive in dan super dive banget. Dari seorang Albert untuk mendapatkan satu poin kill yang itu langsung diamankan oleh cewek. Jadi asisnya aja udah ngebantu banget. Dan lihat Albert, menit 3.50. Dia sudah selesai dengan Malefic Roar-nya. Ada apa dengan farming yang begitu Luar biasa lancar? cepat. Iya, Dan cepet lihat, banget tuh. Dia bener-bener sepatu, nggak pakai dagger di sana. Terbang ya? Iya, dia cuma modal bener-bener langsung total damage. Biasanya kan rata-rata ada satu dagger untuk attack speed, tapi untuk sekarang lihat Malefic Roar langsung diamankan. Iya, satu kali R7 harus terculik mau tidak mau karena terkena serangan beruntun dari 3 pemain sekaligus. Tapi Albert mencoba untuk mendapatkan trade dan dibantu oleh seorang Luminaire dengan adanya bad impact di sini. Satu hal, Bad fish juga. Pam. kepentok. Kepentok Udah tembok. nggak bisa kemana-mana lagi, Profesor KB. Dia mau ke bawah. Itu definisi diudak sampai ke ubun-ubun. Itu dikejar-kejar. Ditambah udah mengeluarkan Electro Final Blow juga ke arah seorang R7. Itu jadi kayak source skill-nya udah keluar semua dan bahkan lihat Four-Man Turtle setupnya rapih banget. Seolah-olah di sini tidak ada yang boleh lewat karena siapapun yang lewat akan tertangkap oleh Keyboy. Iya, dan Nah. akan Mio. Ini Retri Albert, bukan Retri KB. Tapi lihat kan peraturan lasit dan disisit. Kau tunjukkan batang hidung kau, kau pulangkan ke base kau ya dek. Itu. Wow, betapa seramnya ketika Link di ban. Gak masalah. Masih banyak tentunya yang bisa dipakai sama Albert dan bahkan dari Vania pun tidak kalah seramnya ya, Be ya. Ya, ini bisa dibilang efektivitas kabelnya benar-benar dimaksimalkan dan bahkan trigger dari cutthroat-nya benar-benar on point banget. Tapi terkena surprise latihan dari seorang Keyboy melahap ke arah seorang Duknam juga di follow dengan cukup cepat.
dari seorang R7 dan kali ini Instan. Mio mau tidak mau dia harus nge-clear cepat dengan Downing Light dan itu udah jadi informasi lagi dan lagi ya Be. Woi, Ranuk mancing mania mantap. Berhasil mendapatkan 1 poin. Akhirnya gue bisa ngomong mancing mania mantap. Karena itu Akhirnya. gue tahan untuk tim Indonesia. Oh dari tadi aku tungguin dari Iya, dia. kamu nungguin kan? Iya. Iya, aku tahan Cimo, maaf ya. Oh, Aku nggak follow up. pantesan. Gak apa-apa. Ternyata Indo Pride kita nih. Tapi kali ini lihat Albert sesat. Jadian lagi di area mid dan bahkan mau nggak mau freestyle dulu bos. Dari seorang Albert dan bahkan follow up yang cukup baik. Back up dari seorang Keyboy kali ini. Menutup pergerakan dari pemain-pemain Vietnam mencoba untuk mengcounter pergerakan dari seorang Albert. Satu persatu mulai hilang perbedaan net worth 5.000. Oh, cewek, what are you doing? Memasakkan dan lihat tempat memory. Menghilangkan semua kenangan buruk terhadap seorang si Vietnam itu Ho. Dan bahkan di sini Udah punya memuncak. Blade of Despair juga. Lihat, Blade of Despair dan Albert is coming lewat tanpa permisi. Minus 1 akhlak, Profesor. Wah ini benar-benar udah mengamankan apa ya, lebih ke mobilitas, penetration yang tinggi banget, ditambah dengan cewek yang sesaat lagi mungkin akan selesai dengan Malefic Roar-nya. Karena barusan kita melihat dealing damage yang begitu menyakitkan dari satu Blade of Despair. Dan untuk sekarang turretnya pun sudah diamankan. Dari segi gold leading menuju lebih jauh lagi, bakal on the way ke arah 10.000 sepertinya. Wah, kalau udah 10.000, this time Profesor, tabrak gaming, TBL. TBL. Tabrak banget loh. Tabrak banget lo, bener, pinter. Iya. Karena tahu di otak gue emang. Karena 10.000 gold itu udah bener-bener gak cuma gold leading perbedaannya, tapi EXP juga. Jadi dari level dan bahkan segala macamnya, total HP, total physical defense, semuanya bener-bener tahan. Tapi ada yang ditabrak, ternyata Bladihan Connect Duknam sendirian yang tidak ada yang menjaga tentunya. Itu kayaknya kawanannya Oji deh. Apa? Jomblo sendirian terus. Astagfirullahaladzim, kalau kamu suka benar. Tapi kali ini kita lihat dari Albert di depan sana. Masih bertahan, Keyboy. Akankah ada satu buah pancingan dari para pemain dari tim Indonesia. Mereka udah standby on position. Bahkan Keyboy kalau menarik siapapun dia masih berani karena apa? Ada cewek di sana, bro. Iya. Ada cewek. Masih ada yang bisa melakukan follow up. Follow up-nya kan walaupun gak ada bloodihan ya, ada Ya. stun evac, terus ada power up memory, atau bahkan bisa maksimalin dari basic attack. Karena balik lagi, ini basic attack-nya dari cewek udah sangat amat menyakitkan. Dan bahkan bisa meyakinkan siapapun yang terkena mungkin akan langsung diamankan. Betul banget. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya udah terlihat mendominasi gak sih? Kayak dari tim Indonesianya bener-bener gak kasih space sama sekali. Wah ini Oke, lihat Albert mencoba untuk mendapatkan Mau main dive lagi kayaknya. Iya, tapi dia cuma gertak doang. Ini kalau misalnya biasanya kan kita agak takut kalau ada bunyi rantainya Franco kan. Iya, Ini kalau- bunyi kabelnya Fanny. jadi kayak Sak-sak. kalau di jalanan gini, HP lo, gitu doang. Tapi nggak maju. Kayak cuma diliatin doang ya. Iya. Baru nengok matanya ya. Lihat. Yang gerak bola hitamnya doang padahal. Padahal yang melotot mata doang. Yang getar hati. Oke, tapi kali ini kita akan melihat tentunya dengan perbedaan network 8.000 dipegang tim Indonesia hampir menyentuh 9.000 bahkan Iya sekarang. makanya perlahan-lahan Ini- tapi pasti sih ini. Ini udah Jadi- bisa TBL nih. Ini temponya tapi lebih pelan ya kan, lebih Iya, pasti. iya. Tapi sekali ketemu momentum. Soalnya dan itu momentum selalu sih start ya. dari Keyboy. Iya itu dia, pick off. Ini adalah kunci dari mungkin bisa dibilang owningnya teman-teman timnas Indonesia. Dimana sekarang mereka memegang kendali penuh terhadap sebuah Oh pick off. my god, langsung tabrak gaming TBL, tabrak banget lo Albert versus everybody Albert. Immortality Digocek. berhasil menggocek Downing Light dan kali ini Albert memilih untuk mendapatkan satu buah wave dulu karena top lane. Dia yang gocek, gue yang Iya, deg-degan. bukan ya. itu doang. Ini masalahnya. DBL juga Momo-chan. Oh. Deg-degan banget loh. Kita lihat kali ini di arah top lane. Cewek seorang diri tershutdown. Knockout strike dikeluarkan. R7 menggocek Alex Van Blau. One by one situation. Oh, tapi langsung ada satu buah Downing Light dan Petri by West Abim strike. Berhasil mendapatkan satu tapi ternyata fatali di depan sana. Merubah segalanya menjadi lebih indah untuk tim Vietnam. Sedangkan Retribution is on point from Albert. Albert is coming. Sasa. Latihan. Look now, where are you going? Yes. No place to hide. Nowhere to hide. The bucket. Yes. Surprise attack with shotgun. Membuat Albert kehilangan immortality-nya. Iya, bersama dengan ada satu buah katro, tapi ternyata dari seorang Albert masih punya immortality, masih bisa
Selamat tentunya meskipun tadi minus 1 jantung ya Bun ya. Tapi kali ini kita melihat dengan adanya meskipun 2 yang tumbang tadi dari tim Indonesia. Itu akan menjadi buying time karena Lord yang sudah diamankan juga Bung KB. Tapi lihat ya, dia bakal recall dan dia bakal tetap hadir di dalam sebuah team fight. Karena balik lagi energinya bakal bener-bener keisi Cepet dari kan? Albert. Dan dia bakal langsung hadir lagi walaupun dengan bantuan dari Purple Buff selanjutnya. Tapi by the way, ini bakal mungkin jadi Lord giveaway. Namun di sisi lain mungkin dari bagian rotasi minionnya. Itu dia. Manajemen wave minionnya yang akan lebih dioptimalkan. Karena cewek bener-bener lagi optimal banget dengan gold leading yang cukup tinggi sepertinya. Apalagi dia menggunakan weapon master. Ada tambahan 15% untuk damage dari Brody-nya ini. Brody. Untung satu nih, Bro. Ini Apa tuh? satu cewek itu tadi shutdown-nya tuh killnya nggak banyak, tapi dia farmingannya yang well. Iya, Ngerti nggak? iya. Jadi shutdown-nya itu ya shutdown 3 poin kan fatality dikeluarkan menjadi salah satu maksimal untuk seorang Albert. Tapi lihat ke arah belakang, Cutthroat, Albert kabur ke arah belakang, masih ada satu yang datang R7 still survive. Indonesia lihat Luminar kali ini juga punya sayap Garuda pelindung untuk seorang R7 cewek. Luminer, R7 kali ini. Keyboy. Yes, bener banget. Mau Bener-bener bocah. katumbang loh. Katumbang, Luminar langsung ditepok Dan Buya. solo kill. Di area atas oleh seorang Albert Bung KB. Yes, perbedaan 3 level di sini mungkin udah terlihat banget dan Blade of Despair kedua setelah tadi Albert mengamankannya dari tangan Link. Di game yang pertama Immortal juga lagi loading sepertinya, ditambah dengan satu item lagi mungkin akan menuju kepada Magic Blade dan Rose Gold Meteor. Wow. Wow. Ini 10.000 di menit ke-12. Wah, ini definisi tajir melintir ya guys ya. Wah, ini bener-bener gold yang sulit untuk dikejar perbandingan 4.000. Tapi kalau misalnya mereka bawa ke late game banget, sebenarnya mereka Jangan sampai tetap punya Luminar. jangan sampai Iya, kena iya. shutdown sih. Ya, itu shutdown yang paling penting adalah Albert 7 soalnya. dari Iya, Albert. makanya. Beda 7 point kill ditambah dengan mungkin kalau misalkan kita melihat secara kasat mata ya, Ah. Luminar ini masih farming loh. Malah jangan sampai Masih. Luminar dari Purify-nya ke trigger dan nanti dia malah tertangkap. Karena apa? Karena ada satu momen di bottom lane yang hampir saja menangkap ke arah R7. Namun dengan 3 member saja kurangnya damage otomatis di sini. R7 R7 di komen lagi. Fatali. Ini saja untuk tim Indonesia lainnya untuk melakukan tabrak gaming. Albert Albert. memotong. Surprise attack. Mother Bapak Ibu sekalian berhasil mengagetkan permainan atas seorang Patrick. Dan Loco Strike telah dikeluarkan. Lihat Bapak Ibu di depan sana. Keyboy. Ternyata Keyboy nggak berhasil memancing mania mantap. Benar-benar Albert membuat kaget dari seorang Patrick Bapak Ibu. Gila kalau biasa yang motong-motong tuh kalau nggak EXP goldnya ya. Tapi ini Balik lagi Dikejar? dengan burst damage yang Dikejar? tinggi, tapi masih Iya. dikejar sepertinya. Sakit banget. lumayan berasa ya Bun. Ini harus respect item defense gak sih, Prof? Karena di sini Albert juga tidak membuat ke arah satu buah Bloodlust X. Bloodlust. Jadi otomatis tidak akan ada yang namanya spell Lifesteal fam, ya. yes, atau lifesteal atau apapun itu yang nanti akan menambahkan dari segi putih-putihnya karena Albert bakal mainin Glass Cannon. Ada Rose Gold Meteor di sana, tapi itu pun pengganti dari Immortal. Mungkin kalau Immortalnya selesai dari segi cooldownnya, dia bakal bikin ke arah Immortal lagi. Oke. Definisi ya kan, ulang tahun kagak tapi disurprisein sama Albert ya guys ya. Benar. Dari belakang lagi serangan. ABD, happy birthday. Bener banget. Dan dapat Kali ini posisinya bagus banget. dia pos potongnya itu di area jungle bawah yang udah pasti jalan pulangnya gitu loh. Iya. Dari pemain-pemain Vietnam sendiri. Tapi kali ini lotnya udah mulai masuk ke area bawah. Downing lot udah mulai dibuka. Keyboy berani paling depan. Dan bahkan sudah ada Albert juga yang mulai datang. Cutthroat ke arah seorang Nadan kali ini. Pemain dari Vietnam semua yang dipukul mundur. Lordnya udah mulai masuk ke area base-nya. Luknam pun harus mau tidak mau. Clear hampir. mid Lord terlebih dahulu. Tapi lihat Mio yang hampir aja tumbang. Dan bahkan kali ini Albert. Tapi memutuskan untuk mendapatkan turret terlebih dahulu di area mid ya. Alright, bakal coba dipasang kali ini menuju ke arah base-nya. Mantap. Mancing mania pasang. Dapetin satu kembali, tersisa dua. Ini bencana untuk tim Vietnam. Lihat tim Indonesia. Mereka mau memaksakan dengan satu buah wave di arah top lane. Tapi ada seorang Atlas, standby position, diusir mundur. Sakit banget. Satu buah tamparan dari Ihsan Besari Kusudana. Kali ini benar-benar membuat surprise yang berlebihan. It's on point. Indonesia Fatali dapetin dua. Dibalikan kembali keadaannya. Fokus ke arah base-nya. base-nya. Ini dia kemenangan pertama. Indonesia. 2-0 Kemenangan penuh. tentunya kemenangan penuh Bung KB. Itu dia yang udah kita pastikan untuk di match keempat kita. Darilah dia Indonesia
atlet-atlet kebanggaan kita semua mendapatkan 2-0 alias 3 poin penuh untuk